sadar orang tua kita. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Kristus, sehingga firman dapat kami hidup dalam kehidupan kami pada hari ini. Firman-Mu ya Tuhan, kami siap untuk dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ayat harian kita hari ini, Kamis 11 Januari 2024, terambil dari Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pengajarannya Tuhan Yesus kerap kali memakai bahasa simbol dan juga perumpamaan. Khususnya di ayat ini kita melihat Tuhan Yesus memakai bermacam-macam hewan untuk menyatakan atau menyimbolkan maksud dari pengajaran. Kita sebut saja ada domba, ada serigala, ada ular, dan ada merpati. Setelah Yesus memberikan kuasa kepada para murid, konteksnya ini, yaitu Yesus menugaskan para murid yang memberikan pesan kepada para murid bahwa mereka harus masuk, mereka harus keluar, harus bertugas menjalankan misi mereka dari bahwa mereka diutus ke tengah-tengah serigala. Mereka para murid Tuhan Yesus sebut sebagai domba, domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika domba dimasukkan tengah-tengah serigala, kita pasti berpikir bahwa domba itu pasti akan mengalami penderitaan. Ya, seperti itulah yang akan dihadapi oleh para murid ketika mereka diutus ke tengah-tengah serigala, tengah-tengah lawan mereka yang tidak menerima Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengatakan terlebih dahulu bahwa mereka akan mengalami penderitaan. Bahwa mereka akan menghadapi orang-orang yang siap mengintai mereka, bahkan menerkam mereka. Karena itu dalam mengemban tugas, ada kemungkinan bahwa para murid itu akan ditangkap, akan dibenci, akan diadili, bahkan akan. Untuk itu Yesus mengajari mereka untuk bersikap cerdik seperti ular dan tulus seperti mereka, agar mereka dapat selamat dan tugas mereka tercapai.
Maksud Yesus menyatakan bahwa para murid itu hendaklah cerdik seperti ular adalah para murid harus waspada. Waspada dalam menggunakan hanya untuk membela dan menyelamatkan. Tidak perlu membahayakan diri sendiri, melainkan harus menggunakan segala sarana yang ada untuk melindungi diri sendiri. Kebijaksanaan ular adalah untuk melindungi kepalanya supaya tidak diremukkan, dan untuk berlindung di dalam lekuk-lekuk di gunung batu. Dalam hal inilah harus cerdik seperti ular. Kita harus bijak untuk tidak mendatangkan bahaya atau masalah bagi diri kita sendiri. Bijak untuk berdiam diri pada waktu yang jahat dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyerah. Itulah maksud Yesus. Kita sebagai murid-murid Yesus diutus di tengah-tengah serigala, kita harus menjadi cerdik seperti itu. Selanjutnya kita juga dinasihatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi tulus seperti merpati. Maksud Yesus yang menyatakan bahwa kita bagi murid-muridnya yang diutus ke tengah-tengah serigala harus menjadi tulus seperti merpati, yaitu kita harus bersikap lemah lembut, tunduk dan sabar, dan tidak menjadi pemarah. Jangan kita menyakiti orang lain, tapi marilah kita menjadi pribadi yang pembawa damai. Jangan cepat marah. Kita harus menggunakan ketulusan untuk menanggung segala penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah ketika para murid itu berusaha untuk bersikap tulus dan sopan dalam setiap pelayanan mereka akan mendapatkan kemenangan, yaitu bahwa misi mereka diutus ke tengah-tengah dunia ini itu tercapai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga mengemban tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Menutus kita ke tengah dunia ini. Marilah kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan telah menasihatkan kita supaya di dalam penyebaran Injil Kristus kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mampukan kami ya Tuhan supaya kami cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketika kami hadir di tengah-tengah dunia dan juga mengabarkan kabar sukacita, memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga akan melangkah di kehidupan kami ini Tuhan, setiap tugas dan tanggung jawab kami, setiap pekerjaan kami. Yaitu kami juga Tuhan melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak. Tuhan tolong selamatkan kami. Tuhan tolong jadikan kami juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Maka di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa syafaat Tuhan untuk hari ini. Kami mendoakan Tuhan orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka setiap langkah hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sedang bergumul terhadap kesehatan mereka. Tuhan juga memberkati mereka, berikan kekuatan, berikan semangat kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sedang membutuhkan pendamping hidup, yang sedang merindukan kehadiran pendamping hidup dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan yang pertemukan setiap keluarga yang merindukan kehadiran keturunan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan kiranya juga yang memberikan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap pemerintahan, untuk setiap orang-orang yang memimpin. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan, dan berikanlah bangsa kami ya.
dan damaikanlah Tuhan kota kami. Kami berdoa juga tentang alam ciptaan yang kami diami. Kiranya Tuhan, kami boleh juga menjadi berkat menjaga keutuhan ekosistem dari alam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bila doa dan permohonan kami, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai